Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan debat dan juga perbedaan pendapat, serta mengupas setiap masalah dengan tepat, akurat, dan tentu saja tidak bermanfaat. Malam hari ini kita akan membahas mengenai talent show. Itu meraih sukses dengan menjual mimpi-mimpi. Dan tentu saja panelis-panelisnya juga sangat luar biasa yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya ada Cak Lontong. Salam lempar Cak Lontong. Cak Lontong ini Anda pro dengan atau kontra dengan talent show? Saya seusia saya sebenarnya sudah tidak pantas lagi membicarakan pro atau kontra. Oh, Anda tuh lebih bijak ya? Enggak, saya lebih kontra. Loh. Ya. Oke, terima kasih. Saya mau tepuk tangan aja untuk calon top. Ya. Dan di depan saya ada Akbar. Dan saya main, Pak. Saya main. Biasanya dari calon top ke sini. Aduh, Kimaunya belum sebelahnya, di. Pak. Dan saya perkenalkan sebelahnya ada Kimau. Saya gua setan. Kimau dan yang dipanggil Kimau, harimau ikut. Maaf, Bang. Kimau ini pernah saya ikut dari kelompok Pesta Anggur. Pesta Anggur apa? Pesta Anggur itu peserta talent show masih nganggur. Oh. Tapi nganggur itu buat saya sampingan. Sampingan ya? Kerjaan utama saya pengusaha. Oh, pengusaha? Usaha saya nyari kerja. Oh, ya sama lu nganggur juga itu namanya. Ya. Saya langsung perkenalkan saja. Akbar udah. Pak, saya belum dikenalin, Pak. Tadi ngelompat ke sana, Pak. Mungkin Bapak nggak lihat. Lah, nggak apa-apa. Kamera juga nggak kelihatan. Bentar, Pak. Nah, ini, Pak. Nah. Oh, iya. Jadi gini nih, Pak. Iya. Jadi... nih, Pak. Suasana... Lu kenapa jadi kayak itu, Pak? Kalau orang baru lahir ditaruh di kendi, dikasih gituan. Iya, 40 hari itu buat hari-hari. Iya. Saya itu kan saya nggak pegang ngomongnya. Tuh kan kebakar. Pak, pasti panas karbon dioksida. Maaf, Pak, Bapak nggak tak kelihatan. Kenapa dia Pak gelap, Pak? Kenapa? Waktu lahir emaknya belum bayar listrik. Salah, Meng. Beliau itu salah waktu kecilnya. Anak-anak kecil biasanya akan besar dan baik menjadi memakai ASI. Dia mau udah minum kopi. Nggak apa-apa, Anda hitam yang penting manis. Hitam manis, hitam manis, yang paling manis. Ya, Akbar, tepuk tangan dulu untuk Akbar. Di sebelah kirinya ada Bang Ipul. Ya. Saya bisa pindah duduk? Kenapa? Kayaknya sebelah saya toko kaset. Enggak Pak Komeng. Udah di situ, Meng. Saya belum jualan kaset. Oke. Bang Ipul. Tepuk tangan dulu buat saya. Aduh. Boleh saya ngomong sama penonton dulu? Iya, boleh. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku. Dia adalah juri talent show dangdut ya. Iya. Dan di belakangnya ada Komeng. Pak, saya ketua Sanggar Seni dan Airnya, Pak. Hah? Ketua Sanggar Seni dan Airnya. Banyak orang kan yang ngurus seninya aja, airnya didiemin, Iya Pak. benar. Makanya saya urus semua-muanya. Ya. Ya, jadi Pak. Komeng Bapak mau lihat contoh airnya? Nggak usah. Nggak, kalau mau lihat saya suruh diri. Oke, Komeng. Di sebelahnya ada Fitro. Sorry. Interupsi. Maaf, saya tidak suka kalau pola tepuk tangannya yang seperti itu. Saya minta semuanya samain ya, kompakinnya. Prok. Coba boleh. Tepuk tangannya 1, 2, 3. Prok. Could it be love? Maaf, boleh agak lebih enakan lagi. Could it be? Tepuk tangannya udah enak, suara lu yang gila aja nih. Lah, emang harus kayak gitu. Saya kan mewakili dari tim Kegel. Kegel? Kelompok gagal dan tereliminasi. Oh, ini Kegel gitu. namanya. Jadi ya? saya udah berulang Dan kali. dia barusan menyanyikan memang sangat mirip seperti Raiso ya. Raisa. Hah? Raisa. Saya lihat sih kamu tidak persis nyanyinya, Masa jadi sih? kayaknya Raiso. Dengerin dulu, coba. Kemarin paman datang
suatu saat saya akan lulus audisi dan bisa berkata 17 years old, Cimahi. Iya, tepuk tangan untuk Fitrop. Oke, interupsi Pak. Ya. Siapa namanya Fitrop ya? Fitrop, ini baru dikenalin udah pada Nah, interupsi. sebentar gini, saya tahu kenapa dia gagal. Kenapa? Kan dia sering banget mainin rambut Pak. Iya betul. Itu dia, jadi Iya. gagal. Cukup sekali aku merasa kegagalan. Aduh, ciri khasnya tuh. Ah, Bang Ipul. Oke, sebelahnya ada Ari Kriting. Halo semuanya, selamat siang, selamat Ari- malam. Ari Kriting juga pernah ikut ya? Ari Kritingnya peserta talent show saya juga ya? peserta pencarian bakat. Bakat? Bakat, bagian keamanan dan tagihan. Funky Papua, Pak. Ya, ah? Funky Papua ini, Indonesia Pak. Gatelan, Pak. Indonesia Gatelan. Gatelan. Jadi garuk-garuk mulu ya. Indonesia Gatelan itu dulu, sekarang sudah tidak. Karena Sudah sekarang tidak. sumber air sudah dekat. Oke, Ari Kriting. Di sebelah kanan saya ada Adi Nugroho. Ya seperti biasa kalau misalnya saya menjelang akhir acara saya akan membacakan siapakah yang akan tereliminasi nih pastinya Betul, kali ini ya. ya. Dan Betul. mungkin sebelum saya membacakan siapa yang tereliminasi saya minta untuk menyanyikan dulu satu lagu ya. Lagu apa? Silakan mungkin bisa nyanyi lagi Bang Ipul. Lagu ini lagu kenangan yang takkan terlupakan. Sudah cukup? Pak, tolong mayatnya dimandiin. Dan juga ada teman-teman kita ini dari Universitas Terbuka ya. Ya. Nih saking terbukanya, atapnya kagak ada tuh. Terbuka aja gitu. Kita akan lihat sama-sama bahan diskusi kita pada malam hari ini. Ini dia. Iya. Kita melihat banyak sekali yang namanya talent show dan itu merupakan sebuah batu loncatan. Tapi paling tidak kan bisa memunculkan banyak sekali yang namanya bakat-bakat yang terpendam di seluruh Indonesia. Fitrop sendiri punya pendapat seperti apa? Ya. Oke. Gong. First of all, sebenarnya aku setuju banget sama yang namanya talent show gitu karena aku sendiri memang suka mengikuti berbagai macam talent show. Tapi syaratnya cuma satu aja. Kita harus lihat juga pilih talent show-nya, cari jurinya yang kredibel. Kalau misalkan jurinya nggak kredibel, it's such a waste of time. Kalau menurut saya gitu. Iya. Jadi Anda setuju, tetapi harus jurinya Setuju, memang. Ya. karena based on my very own experience ya. Ketika saya ikut pencarian acara pencarian waktu itu Putri Kemayu 2013 gitu kalau nggak salah. Putri apa? Ya dan ketika Putri saya Kemayu, dipertemukan dengan juri-juri yang memang ternyata tidak kredibel, akhirnya cuma bikin saya buang-buang waktu saya aja gitu. Harusnya saya bisa pulang sekolah bisa bimbel, pulang sekolah saya bisa ngaji Iqra 6, tapi akhirnya saya mau ikutin pemilihan Putri Kemayu 2013 itu. Kok nasi uduk udah matang belum? Bukan, ini Putri Kemayu masa namanya bikin nasi Iya, uduk? tapi karena jurinya nggak kredibel, Iya. akhirnya saya buang-buang waktu karena
waktu itu pemilihan tes foto saya lulus. Iya. Pemilihan busana renang saya lulus. Iya. Pemilihan pose catwalk lulus. Tapi ketika akhirnya saya masuk ke ajang tes adu bakat gitu, saya nggak ngerti alasannya jurinya tuh apa, saya diusir keluar dari ruangan. Iya, waktu itu saya cuma unjuk bakat aja kok, dan menurut saya itu saya menjunjung tinggi nilai tradisional. Kenapa nggak ikut di teman-teman di Garut ini? Ada salah satu tradisi yang juga bisa mengangkat bakat. Enggak, waktu itu kebetulan. Anda pernah diadu dengan 7 anjing nggak? Enggak. Ada di sana tuh. Enggak, waktu itu kebetulan. Satu bagong dia dihajar saya sama 7 anjing. Ya kebetulan waktu itu di ruangan audisinya tuh sampai akhirnya security nyuruh saya keluar, karena padahal menurut saya apa sih salahnya saya tunjukin bakat saya bisa reok ponorogo, saya bisa berjalan di atas bara api, saya bisa berjalan di atas bara api dan saya bisa sepak takraw bola api, tapi mereka nggak bisa terima itu. Akhirnya saya disuruh keluar sama sapi-sapinya. Iya, karapan sapinya nggak salah, tapi andanya yang. Ya, saya mau tanya sama Komeng ini, ya, Anda setuju nggak dengan ada talent show seperti itu? Pernah mau ikut talent show. Iya. Nggak masuk. Akhirnya saya ikut talentan Pak, yang ada bawang sama tomat, cabai. Buat masak itu, buat masak. Iya. Nah, Anda nggak setuju? Saya juga minta dukungan SMS Ha-ha. sama teman-teman saya, kebetulan semuanya anggota keamanan Pak Satpam. Tapi nggak masuk-masuk. Kenapa? Jadi pakai HT bukan pakai handphone Pak. Pakai HT nggak bisa dong di ngomongin, kan itu harus diketik, diketik. Saya pernah waktu itu mengalami kejadian yang betul-betul pada saat lahir saya bisa menentukan nih anak besarnya mau jadi apa. Bisa tahu dari mana kamu ini? Saya waktu itu ke tempat teman saya Pak. Waktu itu di rumah sakit bersalin Simpang Tigo. Nah itu ada rumah sakit bersalin. Iya, saya besuk Pak teman saya sebenarnya. Tapi tiba-tiba rumah sakitnya kebakaran Pak. Loh? Semua dokter suster pada pergi. Iya, Cuman saya doang Pak di situ yang nggak kabur. Kenapa? Ya dikunciin. Akhirnya saya melihat ada ibu-ibu 3 orang yang mau melahirkan Pak. Saya sebagai manusia walaupun kata nggak rapi Pak ya saya rapiin, saya tolongin. Tolongin si ibu-ibunya. Saya tidak ada pengalaman menjadi biduan Pak untuk yang melahirkan. Bidan. Alat ibu pertama, wah saya bantu Pak. Melahirkan. Iya dah. Masa dia koprol? Iya. Iya, orang lagi hamil. Iya Pak. Lahir yang pembukaan pertama. 1 Pak. Pembukaan 1. Pembukaan 2 sampai pembukaan PRJ baru dia lahir Pak. Lama banget tuh. Pembukaan PRJ lama banget. Ya pokoknya dia lahir. Iya. Lahir Pak. Lahir. Anaknya Pak. Saya kasihin ibunya. Iya. Dikasih ASI. Iya. Habis ngisep ASI. Iya. Dia langsung nangis. Si ibunya. Anaknya Pak. Iya. Ini bapak kalau ngajak berantem di belakang. Iya. Anaknya. Iya. Nangis tapi pakai nada Pak. Wah gedenya jadi penyanyi Pak. Oh ketahuan karena nangisnya udah bernada. Iya. Ya benar. Ibu kedua, yang kedua lahir Pak. Pembukaan 1 mulai saya angkat. Saya angkat bayinya, saya kasihin ke ibunya. Dikasih ASI lagi Pak. Iya. Diisep. Iya. Terus ASInya disundul-sundul, pemain bola Pak. Oh, enggak. Ya gak diisep dong kalau gitu. Masa disundul-sundul aja. Setelah diberi ASI. Ketahuan tuh kalau dia pemain bola. Saya ketemu Pak itu anak-anaknya udah gede. Udah gede. Anak ibu yang ketiga Pak. Lahir saya kasih. Terus dikasih sama ibunya ASI. Ditiup Pak terus diikat ke badannya. Sekarang anaknya jadi tim SAR Pak. Dikata pelampung itu Pak. Jadi ketahuan dari situ ya? Dari situ Pak. Oke, saya mau tanya sekarang sama Bang Ipul. Iya. Iya. Gimana? Gimana menurut Bang Ipul? Apa Bang Ipul setuju? Saya. Kalau misalnya sekarang kita break dulu ya, kita kembali setelah yang satu ini ya. Oke. Waktu itu mama aku tuh mensupport Mawar dari awal, tapi dia akhirnya nggak bisa menuju puncak. Itu gara-gara Adi Nugroho. Setiap minggu bayangkan berapa banyak gadis-gadis yang hatinya patah menangis gara-gara Adi Nugroho. Jangan kata Mawar, gua aja kalau malam minggu nggak bisa ke puncak Pak, macet banget Pak. Iya. Balik lagi, saya mau nanya tadi tuh yang terpotong sama Bang Ipul. Bang Ipul banyak nggak sih sebenarnya bakat-bakat yang didapat di beberapa daerah yang Bang Ipul temuin? Iya, banyak ya macam-macam. Ada yang wajahnya cantik, suaranya biasa, tapi suaranya hancur hatiku. Iya benar. Hancur hatiku. Ada yang wajahnya hancur, suaranya subhanallah. Iya, bagus ya. Bagus banget, ya macam-macam. Anda ini termasuk yang mana nih? Wajah cakep dengan suara yang jelek atau apa? Kalau saya lebih memilih wajah cantik, suara jelek.
Hah? Wajah cantik, suara jelek. Saya kalau mau memilih calon generasi baru Ya. untuk dunia tarik suara, saya lebih memilih yang unik. Unik. Ya, unik. Dan juga dia memiliki ciri khas. Khas ya. Oke, mungkin seperti contohnya kayak mantan istri saya Dewi Persik. Dewi begitu, Persik, ya. ya. Ya, mungkin kalau nyari suara yang bagus-bagus aja itu kadang-kadang orang bosan. Iya. Tapi yang memiliki ciri khas, mungkin salah satu contoh dia kan, Iya. suaranya agak-agak serak-serak basah, Betul. cara bicaranya juga orang kenal, Kenal, tanpa melihat mukanya orang udah tahu wah itu suaranya dia, suaranya Iya. dia gitu. Di situ Pak, saya mau cara saya mencari new talent seperti itu. Abar. Jadi akan saya ceritakan sejarah saya mulai ikut ajang pencarian bakat. Oh. Saya mulai dari lomba azan, Pak. Oh, lomba azan. Di kampung kan ada lomba azan Ya. tuh, Pak. Oh, ikut, Pak. Pernah juara? Belum sih, Pak. Ya kan? Pesertanya 100 orang, Pak. Itu selesai selama setahun. Karena sehari cuma 5 peserta. Subuh, duhur, azhar, maghrib. Iya, iya. Jadi lama gitu, Pak. Nunggu jadi ininya ya. Karena ya. karena nggak sabar nih Pak latihan, Pak. Jam 10, Pak. Jam 10 pagi saya azan, Pak. Jam 10 pagi azan. Orang-orang pada datang, Pak, satu kampung. Iya. Marahin saya. Ngapain kamu? Ini aliran apa? Jam 10 pagi azan. Saya tenang aja, Pak. Turun, saya ganti ngomong. Kalian ini yang aliran apa? Saya tadi azan subuh nggak ada yang datang. Azan jam 10 datang semua. Iya. Itu ya, iya benar-benar ya. Ya kan, Pak? Ari Kriting. Saya juga ini peserta pencarian bakat. Jadi saya dulu dari Indonesia Timur. Datang ke Jakarta mengadu nasib. Iya. Karena mengadu jangkrik sudah tidak zaman di sini. Iya, iya. Bagaimana kalau Orang-orang Pak ngomong di meja dia disemak-semak. Kurang keras katanya Ri. Oke. Enggak, minta kalau sekarang kalau misalnya mic-nya kurang keras, kamu minta sama orang sound-nya. Sini, kalau enggak mukanya gini. Nanti harus konfirmasi di hitam putih nanti. Iya, enggak usah. Saya kan hitam Silakan. saja. Oh ya, saya dari timur sana. Datang ke sini mengadu nasib. Ikut lewat pencarian bakat. Iya. Dan saya jujur saja ikut pencarian bakat itu totalitas saya itu pertahankan sekali. Karena ya namanya orang pencarian bakat itu kan tidak gampang ya. Saya waktu itu karena demi bisa mencari bakat ini saya mengerahkan tim SAR. Wah, biar bisa cepat ketemu begitu kan. Bakatnya. Iya, bakatnya. Lu lewat tim SAR. Iya. Tim SAR nemuin itu bakatmu. Ketemu. Oh, ada ya. Kalau tim SAR nggak ada, timpukin aja sekarang Pak. Jangan ditimpukin dong, kasihan kalau ditimpukin. Saya waktu itu pakai tim SAR. Soalnya pakai timnas kalah melulu kalau main bola. Iya. Oke. 19 menang mulu Pak, saya tersinggung. Oh ya U19, kecuali U19. Kecuali U19. Karena banyak orang timurnya U19. Oh Iya. nggak juga. Nggak ada di Jakarta Timur, semua di Senayan. Bisa. Ya, kembali lagi. Saya ikut pencarian bakat itu, tapi kalau ikut pencarian bakat itu harus pilih-pilih kalau untuk saya pribadi. Jangan sembarang kita ikut. Saya itu ikut pencarian bakat, tapi yang tidak menggunakan polling SMS. Oh. Yang penjuriannya langsung. Bukan apa-apa, karena kalau yang pakai polling SMS saya sudah pasti kalah. Saya punya dukungan banyak. Orang masyarakat di timur pasti kalau lihat saya tampil pasti mendukung. Pasti mendukung. Tapi pas mereka SMS, pending. Selesai pengumuman baru SMS-nya masuk. Sakit ya, sakit perasaannya ya. Emangnya BBM? Pending. Kita harus pilih-pilih. Pak, saya rasa ini salah Pak. Salah apa? Yang sering Salah kok aku yang selalu. Sekali-sekali balas ya. Begitu dia ngomong, gue yang nyanyi. Siapa tahu Dewi Persik naksir gue juga gitu. Bang Ipul. Saya mau tanya sama Adi. Adi ini udah berapa tahun jadi pembawa acara? Saya kurang lebih udah cukup lama ya, sekitar kurang lebih 11 tahun. 11 tahun? Udah. Anda masih menjadi hostnya? Masih jadi hostnya. Acara apa itu host sampai 11 tahun? Tapi memang saran saya satu nih, kalau untuk acara talent show yang ada di Indonesia ini memang sebenarnya sangat baik sekali. Saya termasuk yang pro nih Pak. Iya. Gitu ya. Tapi memang saran saya kalau bisa jurinya harus yang kompeten. Jangan yang ya. sedikit-sedikit nyanyi, sedikit-sedikit nyanyi itu agak berat itu kayaknya. Interupsi Pak. Interupsi. Lah yang namanya lomba nyanyi ya jurinya harus dikit-dikit nyanyi. Maksud saya bukan Pak Ipul. Maksud saya bukan Pak Ipul. Oh gitu. Bukan. Saya Pak. Bukan. Di lu jangan memberikan. Saya apa ya? sebagai juri tersinggung Pak.
Pak, saya interupsi Pak. Ya. Saya agak kurang setuju kalau misalkan Kak Adi Nugroho menuduh Bang Ipul sebagai juri yang tuduhlah aku sepuas Bang Omeng, boleh minta tolong? Tolong dikatain dikit. Bang Ipul. Bisa saya Menurut lempar saya koper juri yang dikit-dikit juri yang sedikit-sedikit nyanyi itu iya. jauh lebih baik daripada terus terang Adi Nugroho ini bertahun-tahun bikin mama saya setiap malam minggu nangis terus. Kenapa? Soalnya waktu itu mama aku tuh mensupport Mawar dari awal tapi dia akhirnya nggak bisa menuju puncak. Itu gara-gara Adi Nugroho setiap minggu, bayangkan berapa banyak gadis-gadis yang hatinya patah menangis gara-gara Adi Nugroho. Jangan katanya Mawar, gua aja kalau malam minggu nggak bisa ke puncak Pak, macet banget Pak. Macet benar. Loh, hubungannya apa? Loh, setiap itu kan baiklah malam ini perjuangan mereka harus terhenti sampai di sini. Dan yang harus pulang itu semuanya. Setiap malam minggu terulang seperti itu. Jadi menurut saya mendingan juri yang dikit-dikit nyanyi daripada pembawa acara yang bikin kita semua dikit-dikit nangis. Interupsi. Saya setuju sama Mbak Fitrop. Emak saya juga nangis gara-gara Adi nih Pak. Loh kenapa nangisnya lo? Adi ini setiap iklan selalu bilang jangan kemana-mana. Emak saya pengen buang air Pak. Emak saya pengen buang air. Tiba-tiba dia ngomong jangan kemana-mana. Bayangin Pak. Bayangin harus nahan keluar ya. Bilangin memang lu beli pispot yang lebar. Sekarang gilirannya saya yang akan bilang jangan kemana-mana. Pakailah pamper. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Calontong, itu rumahnya nomor berapa ya? RT berapa? Pasti nyanyi. RT 5, RW 3, 10. Dikira saya nggak bisa nyanyi apa? Iya, kembali lagi. Saya mau tanya ya, kalau dulu tuh kalau SMS itu tuh orang minta SMS tuh kadang-kadang suka diceritakan latar belakang kehidupannya yang sangat kayaknya jadi melo gitu, tidak sesuai lagi dengan si bakatnya dia sendiri, dia tuh bagus atau enggak, akhirnya kita jadi subjektif hanya karena udahlah kasihan lah kita dukung aja. Kerasa nggak di kerasa ada banget seperti itu? Kerasa gitu Ya. karena kadang-kadang nanti yang kalau yang dikasihani itu nanti yang gede gitu SMS-nya gitu. Jadi diangkatnya memang sisi-sisi yang kayaknya bikin orang di rumah mewek gitu. Ya jadi ada unsur-unsur yang seperti itu ya. Memang karena memang biasanya kan untuk supaya rating naik seperti itu ya. Ya Betul, kan? betul. Ya. Saya mau tanya nih, ini kebetulan kita kedatangan disebut ahli dia tuh tidak terlalu. Tetapi kalau disebut nggak sama sekali nggak tahu juga, beliau ini serba tahu. Calontong coba. Sebenarnya ajang pencarian bakat ini sesuatu yang bukan baru sebenarnya. Kalau sekarang program-program TV banyak meniru dari Amerika, dari Eropa, dari Barat, itu justru sebenarnya terbalik, kita yang terbawa arus. Sebenarnya zaman kerajaan dulu kalau Anda ingat ada yang namanya sayembara. Iya, sayembara, iya. Itu awal terjadinya pencarian bakat karena dulu seorang ratu kehilangan sesuatu yang berharga, dia mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menemukan kalau dia laki-laki akan dijadikan suami, kalau dia perempuan akan dijadikan laki-laki. Nah, itu ada begitu. Bukan sayembaranya gitu biasanya. Ya, enggak salah. Kalau misalnya laki-laki akan dijadikan suaminya dia. Kalau dia perempuan akan dijadikan laki-laki kan gitu. Akan dijadikan saudara suaminya. Saudara, kalau dia perempuan akan jadikan saudara. Kalau lu yang daftar jadiin sodakoh. Ini kayaknya ngefans banget sama saya. Gua kagak demen sama lu. Kenapa jadi ngefans? Emang gua kipas angin. Bukan cuma kamu yang gak demen sama gue. Siapa juga? Gue aja juga gak demen sama lu. Itu dia, Pak. Salah. Terus kenapa saya tidak setuju yang namanya ajang pencarian bakat? Satu, itu sistem yang terkejam yang menurut saya ada. Loh, gimana? Karena gini, sekian ribu, mungkin ratusan ribu kalau peminatnya banyak ya. Nggak ratusan apa ribuan, lu harus jelas. Jadi orang tahu semua. Ini celengannya mana sih Pak? Ratusan ribuan maksudnya jumlahnya, Artinya jumlah peserta itu banyak ratusan sekali. ribu. Tapi Anda tahu, menurut data seluruh ajang pencarian bakat di dunia apapun namanya, hanya ada satu juara satunya. Ini menurut data saya. Alasan kedua, tidak konsisten. Lihat,
Juara 1 hanya ada 1, betul? Iya. Juara 2 1 juga. Harusnya kan juara 2 2. Juara 3 3. Harusnya juara 4. Ini nggak konsisten. Kalau ajang yang tidak konsisten, buat apa kita ikuti? Mikir. Ya bukan mikir lu ini. Lu ikutan apa sih? Lu pernah ikutan Sakamoto apa Sakahayang? Sakahayang weh. Ya sakarepku toh. Iya makanya sakarepmu. Jadi pada prinsipnya begini ya. Ketepatan audisi itu saya yang jadi masalah kadang-kadang ketepatan tidak dalam memilih juri itu kadang-kadang penting juga. Iya. Karena hasilnya apapun. Supaya kualitas ya. Enggak hanya kualitas sebenarnya, tapi yang dihasilkan itu supaya bermutu. Iya. Gitu. Ya kualitas kan mutu itu tadi. Pengen sobek-sobek lah. Ini udah nggak perlu. Nggak akan ngomong gua. Ya terus. Orang belum pernah kelilipan pos hansip matanya Pak. Anda kayaknya seneng banget gitu, kenapa? Seneng dari mana? Gua kesel. Jadi ada bakat yang susah kita deteksi. Ada anak yang sering pergi lama nggak pulang-pulang. Nah ini kalau saya pengalaman sebagai orang tua ada 2 hal yang harus kita pastikan. Anak sering pergi nggak pulang ke rumah itu. Iya itu. Yang pertama pastikan dulu Anda punya rumah atau tidak. Kalau nggak punya rumah jangan harap anak pulang ke rumah ya kan. Iya. Yang kedua kalau sudah pasti Anda punya rumah, pastikan itu anak Anda atau bukan. Kalau bukan anak Anda jangan harap pulang ke rumah Anda. Calontong, itu rumahnya nomor berapa ya? RT berapa? Pasti nyanyi ini. RT 5, RW 3, 10. Dikira saya nggak bisa nyanyi apa? Bang Ipul lu. Iya. Terus bakatnya dari mana? Bakatnya siapa? Itu anak, kalau anak itu berangkat, lu kan tahu bakatnya ada. Anak kelihatan, anak suka lari misalnya. Iya. Bakatnya kalau nggak jadi atlet ya minim bendara partai lah. Oh kalau bendera partai harus bisa lari ya? Harus punya stamina kuat untuk lari. Kalau enggak gimana? Larinya lari apa Pak? Iya, Calontong, benar. larinya lari apa? Lari pagi. Mau dikira nggak bisa? Oh Bang Ipul. Ayo apa lagi? Ya itu. Ayo sudah pengen nyanyi ini. Pak, Calontong, apanya apa-apa? Hah? Apanya apa-apa? Apa-apanya dong? Apanya dong? Oh tukang dingdong. Boleh saya melanjutkan apa yang diomongkan oleh Calontong? Tentu saja boleh, silakan. tapi Oke, Pak. setelah yang satu ini. Kalau dicari kan orang cari, kalau talent show cari talentnya. Padahal ada yang lebih penting daripada talentnya. Apanya? Attitude. Attitude daun sampel ya. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Silakan Akbar. Kenapa orang-orang suka ikut yang namanya talent show? Iya. Itu jangan dikira Pak, itu hanya karena uang. Saya kalau ikut ajang-ajang talent show nggak pernah mikir hadiah Pak. Karena memang bakatnya yang pengen diberikan. Panitia yang mikir hadiah, Iya. saya kan nggak mikir Pak. Yang mikir kan panitia. Ya, tapi lu penting berarti kalau gitu hadiah mau. Sekarang ke Bang Ipul. Iya kan, gimana? Ya. Bang Ipul gimana Bang Ipul? Justru kita harus bersyukur Setuju kan? ya. Iya, dia mah setuju orangnya positive thinking. Iya. Bang Ipul ini. Setuju sumur. Bang Ipul, please Bang Ipul, boleh nggak ya? Nggak nyanyi lagi. Ya, tenang. oke. Jadi yang nyanyi Udah cukup. mulai soalnya saya. Ya, Enggak, jadi boleh. Justru ya, kita ini mesti bersyukur Ah. ya dengan adanya suatu televisi Iya. ya mengadakan program pencarian bakat. Betul. Ya kan? Daripada kita mengeluarkan uang banyak Iya. sampai miliaran belum tentu terkenal. Nah, betul. Betul Bu, tepuk tangan buat saya. Jadi Kalau tidak salah banyak agensi juga yang menjanjikan mengeruk uang orang padahal nggak terkenal, nggak tapi terkenal, duitnya uangnya udah diambil. habis. Iya, betul. Nah, kalau ini udah jelas. Iya. Ya kan? Tinggal memang keberuntungannya. Iya, betul. Gitu. Jadi Pada marilah prinsipnya- kita semuanya berpositif thinking. Gak usah mikirin jurinya gak kredibilitas Iya. lah. Ini positif nih. Ya kan? Artinya kita kan
dengan mudah memberikan dukungan buat mereka-mereka yang pengen jadi artis. Betul. Dengan cara yang halal, yang baik dan udah pasti aman. Iya. Tanpa mengeluarkan biaya besar. Ini apa sih? Soal mengenai orang mau SMS atau tidak, ya itu urusan mereka. Iya betul. Ya kan, karena apa? Disitulah akan terlahir penggemar-penggemar untuk si calon artis itu. Nantinya. Ya. Oke, nggak usah tepuk tangan. Nggak usah Pak, tadi dia udah minta mulu tepuk tangan buat saya. Tepuk tangan buat saya. Saya kumpulin udah ada 400. Saya tidak minta tepuk tangan. Iya. Saya cuma minta Anda semua ikutin saya. Oke? Ha ha. Ha ha. Ho ho. Ao. Ao. Tepuk tangan buat saya. Ya kan Pak, minta lagi tepuk tangan. Iya. Ini kebetulan sekali Bang Ipul juga harus ada keperluan. Betul. Ya akan menengok. Saya hari ini sibuk banget. Iya. Saya akan mau mencari. Nengok Dewi Persik juga ya. Ya mudah-mudahan saya bisa menjadi juri yang objektif. Amin, ya? amin. Terima kasih. Oke, sekarang saya mau tanya sama Kimau. Kimau ini kan salah satu orang yang juara juga ya. Juara 1. Juara 1. Tapi mungkin kalau dilihat-lihat di layar kaca justru kenapa jadi harusnya juara 1 lebih banyak dong. Oh, saya kebetulan emang on air itu terlihat tidak ada. Oh, tapi alhamdulillah off airnya nggak ada sama sekali. Saya konsisten orangnya. Iya. Sama aja ya berarti on air nggak ada, off air Jadi gak ada. awal pertama kali lulus, memang saya nganggur dulu. Cuma karena nganggur saya bagus diperpanjang. Oh gitu. Kayak gitu. Kenapa? Apa yang membuat Anda? Apakah Anda kalau misalnya sekarang ada, misalnya khusus ya, kalau dulu tuh kalau nggak salah dikontrak tuh sampai 5 tahun. Apa sekarang juga masih berlaku? Sekarang nggak dikontrak. Oh, pacarku memang ngebur. Gara-gara ini nih Pak, maaf Pak. Meng. Bangkunya Pak. Kenapa lu jadi kayak Bang Ipul, Meng? Saya mau tanya sama Fitrop. Fitrop gimana Fitrop? Kira-kira menurut kamu kalau misalnya kan ada tuh yang beberapa, kalau tidak salah dulu, kalau nggak salah dulu tuh dikontrak ya dia. Kalau waktu zamannya dulu tuh yang menyanyi dia harus dikontrak berapa, setahun minimal. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada setahun gitu. Dia di bawah manajemennya si TV Station ya. Nah, kayak gitu. Kamu setuju nggak yang seperti itu? Sebenarnya gini, kalau misalkan ada yang bilang kalau misalkan artis jebolan dari talent show itu biasanya tidak bertahan terlalu lama ya. Sebenarnya sih nggak juga ya, itu kayak pandangan miring masyarakat. Jadi itu balik lagi ke antara ketakdir sama ada. Kalau dicari kan orang cari kalau talent show cari talentnya, padahal ada yang lebih penting daripada talentnya. Apanya? Attitude. Attitude daun sampel ya. Attitude itu. Karena gini, kalau dibilang kalau dari talent show itu biasanya paling bentaran juga nggak kedengeran lagi gitu. Enggak juga. Coba deh. Krisdayanti dari Asia bagus. Oh iya betul. Terus udah gitu AB3. AB3. Masih bertahan sampai sekarang gitu. Terus Kang Sule juga ya kan? Oh iya, Judika, Sule. Iya. Tika sama Tiwi. Jadi banyak banget yang masih bisa survive gitu. Jadi nggak melulu kalau dari talent show itu nasibnya nggak akan bertahan terlalu lama ya. Jadi balik lagi kalau misalkan di talent show itu kalau dibilang tadi jurinya nggak harus kredibel, tenang aja. Kalau mungkin jurinya nggak kredibel, justru audisinya itu seudah dia terpilih jadi juaranya. Betul. Atau enggak dia hanya melihat ketika jurinya itu Saiful Jamil mungkin ya. Ya jadi karena masyarakat Mumpung Indonesia. Mumpung ada orangnya nih. Oh bener. Iya. Karena masyarakat Indonesia yang bakal jadi jurinya gitu. Apakah dia akan survive atau enggak? Karena talent is a gift but attitude is a choice. Iya. Okay. Bakat itu pemberian, iya, tapi betul. perilaku itu pilihan. Iya benar-benar. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tutut, bapak lo kan tutut. Mamaku siapa? Ibu Mahmud. Aku tinggal di mana, uang jajannya berapa? Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita akan mensimulasikan
untuk ajang pencaharian bakat. Jadi kita punya 3 bakat-bakat yang terpendam. Di antara ketiganya ini, mungkin yang juri-juri di depan yang akan menilainya. Kami mohonkan Kimau. Sekarang saya mau nyulap dengan apa ini namanya? Koin. Ini koin. Ini terlihat koin seperti koin biasa. Bisa butuh bantuan satu Kang Denny? Saya sih yes. Sini Pak. Kang Denny, bisa lihat? Apa lagi? Sudah? Ya. Tarik dulu rem tangannya. Nah, Oke. bisa dibuktikan kepada teman-teman kalau ini koin asli. Betul. Betul? Ya. Ini koin berapaan? 500. Oke, sulap kita kali ini tidak menggunakan ini. Ya. Cuma mengenalkan saja. Kang Denny, sebutkan angka dari 1 sampai 5. Iya, oke. Jangan kasih tahu saya Kang Denny. Siap. Siap 1, 2, 3. Sebutkan angka 1 sampai dalam hati aja. Dalam hati aja. 4. Sudah siap? Ya. Saya tebak. 4. Ya, jangan ditebak dulu. Hah? Masih baca. Penampilanku tadi luar biasa ngaco. Tapi menurut saya itu sudah dipersiapkan, kelihatan persiapannya kelihatan. Oh, iya. Kalau kamu sih yes. Kalau kamu Saya sih belum yes. jawab, Pak. Biasanya kan yes. Ini sulap ya? Sulap. Sulap itu Sekarang tinggal kamu sih, tergantung kamu. Aku sih yes. Aku yes. Jadi gimana Kang Denny? Apakah saya berhasil? Saya pikir sih dia berhasil. Silakan duduk. Dapat lagi. Selanjutnya kita akan langsung Ari. ini apa keahlian ini, Pak? Ini kayaknya bongkar spion orang nih. Kalau aku sih yes. Belum. Oke, saya akan minta tolong salah satu di antara kalian. Nona Fitri, Iya. kita sudah kenal sebelumnya. Episode Iya, kemarin. Iya, episode kemarin. Yang pas Korea. Iya. Saya agak anti mainstream. Biasanya kan kita belum kenal sebelumnya. Kalau kami sudah kenal sebelumnya. Dalam hitungan ketiga akan tertidur, lelap, masuki alam tidur lebih dalam. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tepuk tangan penonton akan membuat kamu seperti celana dalam. Alhamdulillah. Bagaimana? Berhasil kan? Iya, Pak. Saya tidak pernah bilang kalau dia yang akan saya hipnotis. Oh, iya. Dari Bapak menghipnotis diri sendiri, Pak. Aku sih yes. Karena menghipnotis orang lain itu sudah biasa. Iya. Sekarang keputusan tinggal kamu nih. Ya. Iya. Tolong Pak. Kalau saya Keselamatan Anda bergantung pada keputusan Anda. kalau saya sih kayaknya no. Saya no. Karena Adino berarti kamu yes. Saya berhasil. Jangan takutin orang, Sudah, duduk. Ntar pada matiin TV loh. Fitrop ini akan menyanyi sambil bermain gitar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitri. Bakat saya menyanyi di atas penderitaan orang lain. Jangan lupa dukung saya, ketik Fitrop spasi ILK ke 7788. Tak anteni di antosnya. Tunggu ya. Ini mau nyanyi apa mau nagih? Mana? Mau nagih ini Pak, iuran motor. Itu di belakang Mbak siapa? Dia kontestan Bang. Mau petugas leasing. Ya yang itu. Ini pemain gitarnya. Yeah. Oke. Sangat nyanyi. Pernahkah kau tak salah? Pianonya mana Bang? Piano. Tapi disalahkan, tak diberi kesempatan. Nama bapakku siapa? Kang Tutut, bapak lo Kang Tutut. Mamaku siapa? Ibu Mahmud. Aku tinggal di mana, uang jajannya berapa?
Abel ya. Kirain anak Ebel. Belum dikomentari udah duduk. Kembali. Belum dipukuli kok udah pergi. Ya. Komentarin dulu Pak, silakan Pak. Ya. Tuti, lagu kamu bagus bagus sekali. Ini ngarang sendiri. Boleh aku beli rumahmu? Lagunya dong. Lagunya Pak. Lo kalau Ahmad Dhani cuman beli lagunya doang, nggak usah dibeli rumahnya. Lo emang pengusaha properti apa? Lu beli aja gerobak tutut bapaknya. Kalau mau dibeli lagunya tuh yang kayak dibeli sama Ahmad Dhani tuh. Iya. Deng deng dong deng 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 dong deng deng dong deng. Dia apa aja Agnes ya. Gini. Kamu suaramu bagus. Makasih. Gayamu bagus. Ya. Cuma ada yang kurang kamu ya. Pak. Hei, kamu obatin kurang. dulu deh Pak. Obatin dulu deh kalau kira-kira meriang apa gimana. Iya, ada yang kurang dia ini. Kurang waras kompres. kayaknya nih. Ini Hareeng nih kayaknya nih anak nih. Bahasa mana Pak? Hareeng. Saya no. Lo gimana? Pak, kalau gini no yes. ke bawah Pak. Kalau yes tuh lu ke atas, ini nih no ke A. Ya. Ini kan berarti tiket, gimana dikasih golden tiketnya? Kasih? Kasih. Kasih naik kita masih banyak. Oh iya. Kasih. Ya, oke. Sampai ketemu ya. Di mana? Ya. Nggak tahu nanti ketemunya di mana. Tuti, jangan bikin juri berubah aliran loh. Bel, lu ke Grogol dulu deh Bel. Jadi di antara ketiganya pemenangnya adalah tepuk tangan penonton yang paling banyak, ya. Oke, saya sebutkan Ari, Fitrop, sama Kimau. Belum. Ari menentukan pemenangnya nih. Kalau Ari, silakan tepuk tangannya. Ada. Kimau, Fitrop. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Berkat kalian saya berhasil menjadi... Yang menang. Yang pada tepuk tangan pulangnya jajan es dibayarin sama Kang Denny. Hidup Bunda Ipek. Aku sih yes. Apa? Sekarang kita dengarkan Notulen. Ya, silakan. Apa yang mau disimpulkan? Tidak ada, saya sih yes. Saya sih yes. Tahun 2014 KPU dapat dana untuk pemilu 40 triliun, Pak. Ya. 40 triliun. Coba dia belajar dari penyelenggara talent show. Nggak akan keluar uang 40 triliun. Begitu banyak ya? Cukup milih presiden pakai SMS. Iya. Kita akan dapat presiden dan kita bisa membiayakan 40 triliun itu untuk membangun 133.333 sekolah. Supaya teman-teman dari UT Ya. sekolahnya nggak di ruang terbuka lagi ya Bu. Iya. Sudah punya gedung yang banyak. Untuk peserta talent show ingat bahwa kalau mau melihat dari ketinggian harus mau memanjat menuju ketinggian itu. Jangan instan. Dan untuk penyelenggara talent show ingat yang kalian godok manusia, bukan mie instan yang cukup diseduh dengan air sudah siap saji. Iya. Jadi harus punya dasar-dasar yang kuat ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dari Universitas UT Likumahue. Dari Universitas Terbuka Garut, terima kasih. Semoga wisudanya sukses ya. Amin. Satu harapan saya semuanya, moga-moga saya bisa menghibur Anda semuanya yang ada di rumah. Karena saya ingat ada tagline-nya kalau misalnya masuk ke restoran Padang. Jika Anda terhibur, kasih tahu teman. Tapi jika Anda kecewa, kasih kami saran. Sampai berjumpa lagi di ILK. Mengatasi masalah tanpa solusi.